Kalau ada ciri ini melekat pada diri kita, segera tobat. Karena resikonya bahaya. Pertama, nifak. Allahu Akbar. Orang yang disebut munafik. Cirinya 3. 1, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dimanapun, hobinya berdusta. Ingat, hadisnya bukan hadatsa, tapi haddatsa. Beda antara hadatsa dengan haddatsa. Kalau hadatsa, sekali bicara. Mungkin ada orang yang terpaksa berdusta karena satu hal, bukan jadi kebiasaan. Kalau ini, setiap bicara, hobinya dusta. Jadi banyak dustanya dibanding biasanya. Ya, hati-hati nih. Rumah tangga, tanya, kemana ya? Sini dulu, padahal enggak. Kebiasaan. Anak dari kecil ditanya, misalnya, kemana? Awas, hati-hati. Di kantor jadi biasa. Terbiasa bermuamalah dusta. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Kalau pilih-pilih pekerjaan yang baik-baik. Di diplomasi, dunia politik sekarang, ekonomi di perdagangan, berapa banyak orang dusta dengan barang jualan dan sebagainya. Promosi kan bagian dari pembicaraan. Bikin status, hoax, buzzer itu, hati-hati itu. Yang suka bikin yang buruk-buruk itu kan kebiasaan, jadi profesi. Sekarang jadi profesi. Nabi mengancam, dijadiin profesi. Nabi mengancam, jangan, hati-hati ini, kamu bisa jadi munafik, dijadikan profesi, itu bahaya. Itu kalau nggak tobat, makanya kita doakan. Itu kalau malam bangun tuh doakan, ya Allah, jadikan yang orang belum baik jadi baik. Ya Allah, bukakan pintu tobat untuknya, berikan dia hidayah. Ya Allah, aku tahu rahmatmu lebih luas daripada hukumanmu, berikan mereka rahmatmu, berikan kami rahmatmu. Minta. Jadi jangan diperjelek juga, doakanlah. Mungkin ada yang statusnya buruk, ahli maksiat, doakan, mungkin dia jadi orang paling soleh dibanding kita di kemudian hari. Ya, minta sama Allah. Mungkin Anda punya teman-teman, doakan dia. Minta, berikan kebaikan untuknya. Nah, itu 1. Kemudian yang kedua, ciri orang munafik, ini hobi dusta, 1 hobi dusta. Nah, kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, sering ingkar janji. Sering ingkar janji. Ini luas sekali aspeknya. Ya, bisa di bab bisnis, bisa. Ya, bisa di bab apa saja, termasuk standar kehidupan. Jadi bukan sekali 2 kali, bukan karena kondisi terpaksa, tidak, tapi memang hobinya begitu. Jadi janji itu dianggap enteng untuk diingkari. Besok ketemu ya. Terus gak datang dia. Kamu kemana? Aku udah nunggu. Maaf ya, aku ada pekerjaan misalnya atau apa. Tapi dianggap biasa aja. Nggak ada apa, nggak ada. Bahkan kadang-kadang nggak ada maaf, sudah biasa. Itu hati-hati. 3. Wa idza tu'mina khana. Itu yang paling bahaya. Kalau diamanahi, dia berkhianat. Banyak berkhianat. Khianat. Istri, amanah untuk para suami. Suami, amanah untuk istri. Amanah dari siapa? Allah. Allah mudah memasangkan Anda dengan perempuan lain. Tapi kenapa istri Anda yang sekarang dipasangkan dengan Anda? Allah mudah memasangkan suami dengan yang lain. Tapi kenapa suami Anda dipasangkan dengan Anda sekarang? Karena Allah yang punya keyakinan dengan itu, Anda menjadi baik. Itu mana Allah. Makanya kalau suami menginginkan istri salihah, suami support. Tahajud yuk. Sayang pakai kerudung yang baik ya. Sayang kita ngaji besok ya. Istri begitu. Sayang besok kita tahajud bareng ya. Kamu jadi imam, doa ya. Aku aminkan di belakang. Support. Itu amanah. Dan 1 kali akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Anak-anak amanah. Sudah berapa banyak anak Allah amanahkan kepada Anda? Sudah sejauh apa Allah mendekatkan dia dengan Anda mendekatkan dia dengan Allah? Itu amanah. 1 kali akan ditanya. Dan nanti ada riwayat ketika anak akan ke neraka, orang tua ke surga, ada riwayat anaknya mengajukan protes kepada Allah. Perhatikan, dengar kalimatnya. Ya Allah, aku begini nih karena orang tuaku tak pernah peduli kepadaku. Mereka sholat sendiri saja, ya Allah, aku gak pernah dilihat. Mereka puasa sendiri, aku nggak pernah diajak. Kalimat itu muncul. Lalu apa yang terjadi? Diadili oleh Allah keduanya, dikonfirmasi ternyata benar kejadiannya. Maka ditukarkan. Semua beban itu dipindahkan kepada orang tuanya, anaknya kemudian dibersihkan, anak yang ke surga, orang tua ke neraka. Hati-hati. Nah, itu amanah. Pekerjaan amanah. Apapun itu. Dan semua akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau kita niatkan ikhlas, dunia otomatis datang, akhirat itu akan mulia. Ya, Anda yang kerja apa saja, itu jaga dengan baik. Niatkan ibadah. Nah ini ya, 3 ini. Maka nanti kalau kita sering berdoa begini,
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Artinya, ya Allah lindungi aku dari sebab-sebab neraka jahannam. Maka Anda akan didorong oleh Allah untuk berbuat jujur. Pekerjaan jujur, di kehidupan rumah tangga jujur, terus cerita bareng-bareng. Ya, nikmat hidupnya. Ya, mengajar jujur. Saya juga sama Ustadz. Jangan karena saya senang satu amalan, saya sembunyikan yang lain, itu dosa besar. Anda tahu, orang yang masuk neraka duluan, itu 3 golongan. Salah satunya Ustadz, kiai, para pengajar. Makanya saya sering katakan tolong doakan itu. Jangan dikira mudah itu. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya, ada seorang yang berkata ketika ditanya, "Ma fa'alta bi'ilmik?" Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Dia berkata, "Saya mengajar karenamu ya Allah." Kata Allah, "Kadzdzab." Kalau kadzib sekali dusta, kadzdzab berdusta sering berkali-kali. Apa jawaban Allah saat itu? Dibukakan filenya semua. Kamu itu mengajar hanya untuk cari popularitas. Kamu hanya mengajar untuk cari materi, cari amplop, cari macam-macam. Lemparkan dia ke neraka. Dibawa, ditarik malaikat, dilemparkan. Oke, tolong jangan bebani saya dengan hal semacam itu. Ya, saya sering katakan di setiap tempat, saya tidak pernah memasang apapun itu urusan dunia. Transaksi saya dengan akhirat, bukan dengan dunia. Dapat yang saya bisa, saya akan usahakan sendiri. Kalau saya belum punya kemampuan, kita berbagi. Itu yang saya pegang. Sampai saat ini. Alhamdulillah Allah cukupkan. Saya dari kepala sampai ujung kaki nggak pernah beli sampai hari ini. Demi Allah saya katakan, ini peci, kacamata, belum satu rusak sudah datang yang lain. Ini baju dikasih. Hampir saya copot tadi buat Mas Dude. Nanti habis selesai saya copot. Ya. Baik. Ini celana sama, jam sama, hampir semua, hampir sampai saat ini. Siapa yang kasih? Allah. Dan saya nggak pernah minta apapun. Tunjukkan pada saya di mana saya ceramah, saya minta tarif, minta amplop. Semua saya datang. Dan berusaha, karena kita nggak tahu di titik mana kita bisa gagal. Popularitas dan sebagainya. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua, orang kaya yang mengaku sering dermawan, sering nyumbang. Dia mengaku karena Allah. Tapi kata Allah, bohong. Ternyata kamu pengen dipuji aja. Disebut orang kaya yang suka ngasih, pemberi dan sebagainya. Ketiga, mujahid fisabilillah. Dia mengatakan karena Allah. Kata Allah, bohong. Kamu disebut tuh karena yang disebut sebagai orang hebat aja. Perang dan sebagainya. Nah, maka hati-hati. Nanti setiap kita berdoa ini, ya Allah lindungi aku dari neraka jahanam, maka artinya Anda akan dijaga oleh Allah supaya jujur dalam kehidupan. Kemudian kalau berjanji bisa menepati dan tidak khianat dalam kehidupan. Ini poinnya.